Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, seru tadi sore antara Arema dan Persija. Memang ini luar biasa ya. Kita menantikan laga menghadapi Borneo dan Persija tentu saja, karena ya dua tim ini sepertinya saingan berat Persib Bandung untuk meraih hat-trick gitu ya di Super League musim ini teman-teman. Tapi ya ada waktunya, sabar saja menghadapi Borneo tanggal 5 Desember dan Persija di bulan Januari 2026 di awal tahun teman-teman. Jadi ya siapkan saja, dan jangan lupa kalau mau nonton Persija, biasanya Persib menghadapi Persija itu biasanya ada syarat tertentu dari manajemen yang harus mempunyai satu tiket laga kandang. Biasanya 1 sampai 2 gitu ya, tapi minimal 1 laga kandang. Jadi ya nanti teman-teman manfaatin aja kalau ada laga kandang Persib Bandung, beli tiketnya ya terserah ya mau nonton atau enggak, atau buat tabungan saja. Yang penting pernah membeli tiket laga kandang Persib, atau ya sekalian nyetadion lah nanti ya ketika menghadapi Dewa di tanggal 21 November akhir bulan ini. Teman-teman manfaatkan, yang mana ya nanti ketika laga Big Match ini bisa dipakai gitu ya untuk satu keuntungan teman-teman Boboto semua. Namun yang menjadi perhatian adalah begini, di saat kan FIFA sudah menghukum PSSI dengan serangkaian ya tadi gitu ya, untuk sanksinya 1,1 M, belum lagi membayar mencicil dari pesangon STY, lalu juga mencicil lagi pesangon dari Patrick Clippers dan Reng-Reng. Nah ini memang memerlukan uang yang besar gitu ya PSSI. Ya dari mana kalau memang salah satunya ya dari sanksi-sanksi Komdis gitu ya. Nah ini juga banyak yang beranggapan bahwa setiap match akhir-akhir ini pasti ada yang di kartu merah teman-teman. Kartu merah itu kan hitungannya tuh satu kartu merah 10 juta gitu. Nah ini harus membutuhkan berapa banyak kartu merah gitu ya, dan berapa banyak untuk sanksi yang memang ini dibutuhkan PSSI untuk membayar denda-denda tersebut, yang mana ya pasti ada lah. Ini juga di luar prediksi juga ya teman-teman. Memang ada benarnya ada enggak gitu ya dari netizen sepak bola, termasuk Bobotoh. Pasti selalu akhir-akhir ini ada kartu merah yang keluar, baik itu memang murni pelanggaran atau harusnya ya pelanggaran biasa tapi bisa mendapatkan kartu merah. Ya inilah namanya ya silakan sajalah berpendapat masing-masing gitu ya. Kita juga memiliki satu statementnya yang memang bebas, setiap individu bisa mengeluarkan pendapatnya. Nah ini sebetulnya bukan hanya itu untuk masalah denda atau memang masalah ya setidaknya sanksi. Ini banyak banget teman-teman pertanyaan yang memang sudah hadir di sini, yang mana insya Allah kita coba hibur teman-teman Boboto dengan pertanyaan yang sudah dikirimkan di malam minggu ini. Jadi yang membaca pertanyaannya atau yang nonton video ini di malam minggu ini berarti ya tidak kemana-mana dan memang tidak punya pasangan siapa-siapa gitu ya. Aduh, sanes kumaha ya, tapi ya semoga disegerakan lah gitu ya. Nah sebelum itu ada yang menarik teman-teman yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk akhir-akhir kemarin juga akhir-akhir waktu ini gitu, maksudnya Ole Romeni pernah diisukan ke Persib Bandung di putaran kedua, lalu yang Joy Pelupesi, dan terakhir ada Marcelino Ferdinand gitu ya, yang katanya sempat dinego yang akhirnya batal ke Persib Bandung. Nah apakah pemain-pemain tersebut akan datang beneran di putaran kedua ke Persib Bandung atau musim-musim selanjutnya atau bagaimana? Ini menarik teman-teman, tapi bukan hanya itu. Untuk
kode terbaru dari Bojan Hodak sebetulnya bukan dari Bojan Hodaknya ya, dari mantan pemain atau mantan ya anak emasnya Bojan Hodak di KL City dulu, yaitu Giancarlo Gallifuco teman-teman, yang mana ini sempat kita rumuskan di awal musim, yang mana waktu itu katanya sempat tidak jadi gitu ya, Gallifuco bergabung dengan Persib Bandung yang akhirnya digantikan oleh Pato atau Patricio Matricadi. Nah, ini ada sedikit kisah yang menarik, mungkin biar pengetahuan teman-teman menambah gitu ya, atau wawasan teman-teman nambah. Jadi yang pertama, di awal musim kita pernah mengkondisikan dua pemain atau mantan anak asuh Bojan Hodak, mantan anak emasnya Bojan Hodak di KL City, yang satu Matko Zirdum dan yang kedua ini Giancarlo Gallifuco teman-teman. Dua orang ini adalah back. Kalau Gallifuco lebih mobile gitu ya, bisa back tengah, bisa juga gelandang bertahan gitu ya, back kanan juga. Jadi memang lebih versatil daripada Matko Zirdum. Nah, ini makanya ini lebih berpeluang sebetulnya untuk Gallifuco karena kontraknya di KL City juga habis, tapi sayangnya dia menolak ke Persib Bandung terang-terangan gitu ya. Dia bilang tidak ingin meninggalkan dulu Malaysia, yang mana ya dia memperpanjang kontraknya di KL City teman-teman. Nah, plot twistnya atau yang di luar dugaan BMKG-nya adalah terjadi sekarang teman-teman, ketika Liga Malaysia berjalan gitu ya. Di tengah-tengah waktu ini KL City ternyata terdapat masalah finansialnya yang sedang goyang. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik teman-teman, ketika goyang begini untuk finansial KL City. Bojan Hodak kan kemarin akan menghadapi Selangor FC gitu ya. Sebelum partai ACL 2 Selangor menghadapi Persib, Bojan ketemu nih sama Gallifuco ini di satu kafe lah di Malaysia. Lalu ya mereka ngobrol mungkin ya, dan ini dibocorkan sendiri oleh Gallifuco yang memposting di media sosialnya dengan kedipan mata dua. Apakah memang ini kode atau tidak? Karena ya Bojan sempat ingin membawa Gallifuco ke Persib Bandung. Masalahnya teman-teman, apakah masih ada tempat di Persib Bandung untuk lini belakang, atau memang akan ada pemain yang dipinjamkan, atau memang diganti? Kalau diganti mah kayaknya tidak gitu ya, karena masih ada kontrak, setidaknya dipinjamkan sehingga Persib bisa mendatangkan pemain asing baru. Bisa saja apapun bisa terjadi teman-teman, karena tantangan Persib di depan semakin besar, apalagi kalau sampai lolos 16 besar Liga Champion Asia kedua atau ACL 2. Ini memang akan menambah harus menambah satu amunisi lagi lah, karena Giancarlo Gallifuco ini pemain keturunan Italia tapi berkewarganegaraan Australia. Nah, plot twistnya teman-teman, atau benang merahnya gitu ya, grup G yang saat ini dihuni Persib Bandung akan bertemu dengan grup E. Jadi grup E ketemu dengan grup G, dan jangan salah, grup E ini kemungkinan yang akan menjadi lawan Persib Bandung adalah tim wakil dari Australia. Nah, apakah memang akan ada hubungannya dengan negara Australia? Kita tunggu saja di putaran kedua nanti teman-teman, karena ini belum masuk bursa rumors gitu ya, hanya ya kode-kode tipis lah. Ini kita lagi nyari benang merahnya teman-teman, sabar aja. Nanti kalau memang ada informasi terbaru kita kabarin tentu saja. Tapi ini sudah langsung dibocorkan oleh sang pemain sendiri, oleh Giancarlo Gallifuco-nya gitu ya, sedang berfoto dengan Bojan Hodak dengan lirikan mata yang misterius. Apakah jadi nih akhirnya ke Persib Bandung? Karena finansial KL City sedang goyang, sedangkan Persib Bandung sedang on fire-nya gitu ya finansialnya, apalagi sekarang sudah dapat berapa gitu ya, dari ACL 2 saja sudah oke teman-teman gitu ya. Nah, ini sedikit intermezzo sedikit saja lah mengenai malam minggu kita teman-teman, biar tambah asik gitu ya. Nah, ditambah beberapa pertanyaan yang coba kita jawab, yang mana sudah masuk yang sudah dipilih oleh tim redaksi teman-teman. Baik, atur nuhun buat tim redaksi yang sudah memilihkan pertanyaannya. Yang pertama, apa ini teh? Mang Toha apa masih bisa main di ACL Kang? Kan disanksi sama FIFA.
Oh, masih bisa kalau di liga lokal, maksudnya di Super League dan di ACL 2 ini masih bisa. Yang maksudnya tidak boleh di agenda FIFA ini ketika bersama tim nasional gitu ya, bersama tim nasional Indonesia 4 kali dilarang bermain. Jadi ya mungkin timnas juga sudah kurang gitu ya untuk jatah tahun ini aja FIFA Matchday-nya nggak diambil oleh PSSI, jadi mungkin ya apakah karena itu tadi ya nggak punya dana untuk bayar tim tamu yang mau diundang atau yang diajak uji coba, ya kita juga nggak tahu lah. Tapi yang jelas tahun ini tidak ada FIFA Matchday untuk timnas senior Indonesia. Jadi ya udah, Tom Haye bisa, atau Toha ini, Mang Toha bisa fokus di Persib dan di ACL 2 gitu ya, di Super League dan di ACL 2. Baik, selanjutnya. Apa maksudnya nilai koefisien itu, Kang? Maaf, masih belum paham. Oh, nilai koefisien itu gini teman-teman, ini nilai yang menentukan berapa banyak wakil dari Indonesia yang bisa main di Piala AFC gitu ya. Nah, saat ini kan Persib main di ACL 2 dan Dewa United di ACGL atau AFC Challenge League ya, di kasta kedua dan kasta ketiga lah gitu ya. Nah, nilai koefisien ini bahasa sederhananya adalah wakil Indonesia jika memang Persib dan Dewa ini terus menang atau mendapatkan poin-poin merangsek naik posisinya. Nah, semakin tinggi posisi klasmen di tabel liga-liga Asia gitu ya. Nah, itu juga semakin banyak peluang tim-tim dari Liga Indonesia bisa main di kancah Asia, teman-teman gitu ya. Jadi ya minimal kan sekarang Persib ada di ACL 2 gitu ya. Nah, musim depan atau musim-musim berikutnya bisa jadi kalau terus naik poinnya, minimal kita main yang nggak ada di ACGL lagi, semuanya main di ACL 2 minimal teman-teman, karena terus naik poinnya. Kalau musim-musim selanjutnya kita masih bagus-bagus nilainya, ya bisa mungkin nanti nambah lagi jadi 3 tim yang main di ACL, atau kita bisa masuk ke ACL Elite kasta pertamanya. Nah, inilah yang memang dinamakan nilai koefisien ya, itulah bahasa sederhananya, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang serius nanya, beli tiket di Brimo penukaran sami sarang anu beli di Persib Apps, anu saya susah verifikasina. Oh iya, sama, mau yang dari Brimo, mau Persib Apps, bahkan sekarang katanya ada dari Bale ya, Bale dari Bank BTN, itu sama penukaran, mau itu Tribun Timur, Utara, Selatan, VIP, itu semua sesuai dengan pilihan tribunnya, dan biasanya cuma ada di Denja Saang dan di Sumarekon gitu ya. Jadi sama, mau yang beli di Brimo, di Bale, di Bank BTN, lalu juga di Persib Apps, penukarannya sama gitu. Kalau verifikasi biasanya nunggu 1 minggu maksimal. Kalau belum 1 minggu ya pilihannya ada 2. Kalau akangnya ada di Bandung, harus datang ke Geraha, langsung minta verifikasi di sana, atau via WA. Nah, inilah yang menjadi masalah kita, teman-teman. CS Persib Bandung ini sangat punten pisan, sangat tidak responsif gitu ya, tidak ada balasan WA dan tidak ada balasan email. Jadi kita rada hese kalau mau menanyakan sesuatu ke CS atau ke customer service Persib, ini sangat sulit dihubungi. Di WA-nya susah, dan juga email pun tidak ada yang dibalas gitu ya. Saya ngerasain sendiri, makanya saya coba dulu apakah benar atau enggak. Ternyata benar, CS Persib ini kurang responsif. Jadi punten ke manajemen Persib, mohon dibenerin lah gini ya. Kasihan teman-teman boboto di luar kota yang memang tidak ada di Bandung, kalau ada masalah kan ya mau nanya ke siapa lagi selain ke customer service-nya. Jadi mohon diperbaiki. Lalu selanjutnya, Kang, naha Persib asa tiiseun kieu can latihan atau kan atau kan ini lagi dikasih libur 5 hari ya.
Ya itulah, ya pokoknya libur Persib 5 hari, yang nanti mulai latihan lagi sekitar tanggal berapa, 11-an lah, 10-11 gitu ya, pokoknya ya antara itulah, tanggal 11 kalau nggak salah tuh mulai latihan lagi. Jadi sekarang kayak apa tuh kemarin tuh, Tom Haye lalu Eliano ini sedang berlibur dulu ke Belanda. Jadi ya beberapa pemain lain juga sedang berlibur teman-teman, jadi dikasih libur biar refreshing dulu lah gitu ya sebelum nanti mulai latihan lagi, itu ya pokoknya mah. Jadi ya mudah-mudahan apa ya bisa inilah, ini juga masih banyak sebenarnya tuh, tapi aduh punten, takutnya ini ya mudah-mudahan tadi bisa ini gitu ya, bisa diterima lah untuk beberapa pertanyaannya yang sudah kita jawab. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita sampaikan informasinya, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.